Saja coach. Lama nanti. Nanti kita mulai ke switching host commentary ya. Tadi udah setting ininya. Ganti switching host. Om Andri loh, Om Andri belum jadi host, jadi hostnya. Yes. Okay. Ya, bentar. Oke. Selamat siang teman-teman. Yuk kita mulai sesi free basic web training ya hari Minggu ya, hari Minggu yang kemarin seharusnya ada hari Sabtu ya ditiadakan karena kemarin aku ke Bandung ya ketemu Coach Aderai, kemudian ketemu Coach Henry yang kebetulan memang lagi ada program sertifikasi ya personal trainer di Bandung ya dari Rai Institute ya. Aku sebagai alumnus Rai Institute batch di Medan ya bulan Maret yang lalu ya sebagai seorang personal trainer. Oke, kita mulai aja sesi free basic web trainingnya bagi pemula ya, bagi beginner. Oke, berapa hal teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah hidrasi ya. Jadi teman-teman harus siapin air minum ya, dan air minum ini teman-teman harus siapkan adalah yang paling penting ada garamnya ya. Jangan sampai hanya air putih aja ya. Kenapa? Kalau tadi yang udah mengikuti Zoominar ya sudah dijelaskan banyak hal dengan Dok Owi juga ya. Kalau kita kekurangan sodium ya potensi nanti jadi hipertensi juga ada ya, kemudian HC juga akan keluar gitu ya. Nah jadi persiapan dengan baik adalah air minum ya, air putih dengan garam. Nah jadi sekarang bagi teman-teman yang memang sudah mau rutin latihan beban ya sebagai salah satu 5 pilar KF yang teman-teman sudah aku anggap semuanya sudah KF ya. Nah jadi hidrasi ya, air minum ini sangat penting. Kenapa? Karena keringat kita akan lebih mudah untuk keluar ya ketimbang orang yang masih makan karbo. Kenapa? Karena dengan kita sudah minim karbohidrat ya tidak ada karbo lagi yang mengikat air ya. Jadi air yang masuk akan lebih mudah terlepas ya gitu ya. Jadi artinya pada saat air terlepas, nah sodium ini akan keluar ya, akan lebih mudah keluar ya ketimbang orang-orang yang masih karbo. Ya kalau nggak percaya coba aja ya. Kalau percaya coba aja. Mohon maaf nih, coba jilat keringat sendiri ya, asin ya. Nah itu salah satu tanda sodiumnya keluar ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau yang nggak percaya masa sih sodium ikut keluar, ya udah itu coba aja kalau nggak percaya gitu ya, untuk meyakinkan nih diri bahwa memang sodium juga keluar. Nah jadi intinya begitu. Jadi jangan pernah lupakan garam ya. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang sudah rutin mau latihan beban ya, semua asupan berupa cairan ya, air putih, kopi, teh ya, dan semua bentuk makanan atau cair dan makanan semua itu terutama cairan ya. Kalau makanan kan biasanya pasti udah ada garamnya ya, terutama cairan sekarang harus ada garamnya ya. Itu saran terpenting ya supaya tidak terkena namanya defisit elektrolit ya, itu yang bisa mengganggu ya pada saat kita latihan beban, terutama seperti misalnya gejalanya kepala berat ya. Jadi kalau misalnya gejalanya defisit dari sodium itu bukan kepala pusing, bukan, tapi kepalanya berat ya, jadi berat, pokoknya kayak berat aja. Nah itu udah tanda-tanda bahwa tubuh teman-teman itu sudah defisit sodium. Terus yang kedua ya, hidrasinya lakukan secara rutin ya. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai harus rutinkan minumnya ya, mungkin per 15 menit ya, per setengah jam ya, minum per 1 gelas ya, misalnya seperti itu ya, terserah ya. Tapi yang paling penting adalah rutinkan minum ya, karena kalau minimal saja ya, minimal ketogenik biasa aja itu paling tidak 3 liter ya. Tapi sekarang kalau teman sudah rutin olahraga karena keringetan segala macam itu ekstra mungkin bisa sampai 4 liter ya sehari ya, pada saat olahraga, maksudnya pada saat ada hari olahraga. Nah gitu ya. Nah jadi jangan malas minum, jangan malas untuk tambahkan garam di dalam minuman ya, itu saran terpenting. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang sekarang sudah mau mulai latihan beban, meningkatkan massa otot, ya harus mulai naikkan asupan proteinnya, ya. Berapa banyak? 100 gram, ya, per hari. Oke. Nah, 100 gram itu kurang lebih
setengah kilogram dada ayam atau setengah kilogram ikan, itu udah pasti masuk 100 gram. Ya, kalau bingung nih, ya itu atau ya. Nah, yang penting sekarang kombinasikan semuanya, ya. Jadi asupan real food-nya kombinasikan semua. Jadi mau ikan oke, ya mau ayam oke, ya semuanya ya kombinasikan. Ya, jadi artinya real food hewani itu paling bagus, terutama salah satunya adalah jeroan. Ya, hati ayam, ampela, ya kemudian jantung, ya kemudian paru juga oke, usus juga nggak ada masalah, ya karena di dalam jeroan itulah terdapat bukan hanya protein, tetapi vitamin dan mineral. Ya, vitamin dan mineral itu sangat banyak sekali di jeroan. Ya, jadi itu semua vitamin dan mineral akan membantu untuk kebutuhan vitamin mineral kita dalam tubuh sehingga tidak terjadi defisit vitamin mineral atau mikronutrien, mikronutrisi. Terus yang kedua adalah memang vitamin dan mineral juga sangat membantu pertumbuhan massa otot selain protein. Nah, gitu ya. Jadi komponen dalam membangun massa otot itu yang makronya adalah protein, bukan lemak ya. Nah, jadi lemak itu tidak ada hubungan dalam pertumbuhan massa otot. Ya, lemak ini adalah sama-sama sumber tenaga dengan karbo. Nah, jadi kenapa dalam pola makan ketogenik atau tepatnya KFLS gitu ya dengan kombinasi intermittent fasting ya kita tetap bisa bangun otot karena ujungnya adalah di protein ya bukan di karbo atau lemak. Karbo dan lemak ini adalah sumber tenaga gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih ada berpikir masih mau menaikkan lemak gila-gilaan, nah sekarang ubah ya, saatnya mengubah pola pikirnya adalah bagaimana menaikkan asupan proteinnya. Ya, jadi lemaknya ngikutin aja. Ya, nanti ada faktor kalori dan sebagainya, aku tidak jelaskan detail sekarang. Tapi sekarang tugas teman-teman adalah bagi yang mulai pertama kali adalah bagaimana meningkatkan asupan real food hewaninya, proteinnya sebesar 100 gram per hari. Ya, proteinnya, bukan gramasi asupannya ya. Ya, gramasi asupannya tentunya lebih banyak. Oke, jadi kalau bisa ditimbang. Jadi sekarang teman-teman udah mulai nimbang. Misalnya dan masukin ke aplikasi ya bisa Fat Secret atau hitung kalori ya. Ini timbangan kayak gini pasti punya lah ya kalau teman-teman apalagi yang wanita ya yang suka masak ya. Nah, itu mulai nimbang ya, masukin ke dalam aplikasi tersebut sesuaikan dengan jenisnya. Jadi misalnya ayamnya belum dimasak berarti ayam aja gitu ya, ayam dada ayam. Berarti dada ayam saja ya tanpa ada embel-embel dimasak atau dikukus atau digoreng gitu ya. Nah, kalau hitungannya sudah jadi, ngukurnya juga beda. Jadi masukin di aplikasinya adalah ayam, misalnya dada ayam digoreng. Nah, jadi harus masukin yang digorengnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi karena ukurannya akan berbeda semua, ya dari sisi kalori maupun dari sisi gramasi proteinnya. Oke? Nah, jadi di situ nanti teman-teman udah mulai. Jadi, makan ayam berapa gram. Nanti kalau misalnya sudah biasa, apakah terus seperti itu? Enggak juga. Ya, aku nggak tiap hari juga ngukur kayak gitu, tapi kadang-kadang pengen ngukur lah per 2 hari sekali, pengen tahu juga karena aku punya target kalori juga gitu ya. Nanti ada lagi istilahnya kalori surplus ya, itu ada lagi ya, tapi nantilah itu hal yang lain lagi ya, tahap berikutnya. Yang paling penting sekarang teman-teman tugasnya adalah menaikkan asupan protein dulu. Nah, gimana cara menaikkan asupan proteinnya? Real food refillnya itu jangan terlalu jauh dari selesai latihan beban gitu ya. Kalau bisa diatur. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Gitu apa boleh buat. Gitu nggak bisa tuh misalnya gini, teman-teman kerja di kantoran, gitu ya, harus mungkin workoutnya boleh bisanya pagi, kemudian refillnya siang, ya apa boleh buat, ya karena mungkin agak tidak mungkin teman-teman latihan di kantor gitu. Kalau mungkin kan ya nggak masalah. Mungkin pas jam isoma, ya isoma jam 12 mulai, gitu ya, sholat segala macam, kemudian workout, kemudian langsung refill bisa aja. Karena workout itu pun latihan beban itu cukup misalnya 30 menit udah cukup ya. Kalau bisanya 15 menit ya nggak masalah juga gitu ya. Yang penting sekarang rutinkan. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah harus mulai berpikir merutinkan latihan bebannya ya. Seminggu minimal 3 kali dulu. Ya, jadi latihan beban itu tidak harus setiap hari gitu ya. Jangan lihat kayak aku gitu setiap hari, dan kalaupun kayak misalnya aku setiap hari, satu hari harus ada yang rest day. Ya, kayak hari ini nih rest day. Jadi hari ini kamu ngajak teman-teman melakukan gerakan, aku tidak hitung dalam bentuk latihan karena semuanya dalam bentuk cuma hanya koreksi teman-teman dan sebagainya, tidak aku secara intensif ya gitu ya. Jadi hitungannya hari ini rest day. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi naikkan asupan real food-nya, jangan jauh dari selesai latihan beban. Kenapa? Karena untuk masih menciptakan rasa lapar. Ya, rasa lapar itu sangat penting ya, karena tubuh kita fat adapted, kita mudah kenyang. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman masih yang baru nih, masih kemarin berpikirnya, 3 telur udah kenyang, 4 telur udah kenyang, nggak bisa. Ya, kalau memang mau
boleh tidak on, boleh Mbak Kusuma, boleh. Tapi mohon maaf nanti aku nggak bisa review kalau videonya nggak on ya, gitu aja. Ya tujuan video on itu kan sebenarnya adalah supaya aku bisa review gerakan, tapi nggak ada masalah Mbak, ya no problem. Ya bagi yang teman-teman wanita yang mungkin hijab, mungkin nggak bisa on video nggak masalah. Ya tapi mohon maaf aku juga nggak bisa koreksi gitu ya. Nah jadi nanti ikutin aja ya gerakannya ya. Oke. Jadi gitu ya, tidak jauh dari sesalatan beban ya, untuk masih ciptakan rasa lapar. Nah sehingga yang paling penting juga dipahamin adalah setelah selesai latihan beban, teman-teman jangan minum BPC. Ya, kenapa? Karena bulletproof coffee itu mengandung apa? Lemak, yaitu dari visio atau butternya. Ya kan? Nah, sehingga pada saat kalau misalnya kita makan lemak, yang terjadi apa? Kenyang. Nah, gitu. Padahal kita ingin ada rasa lapar. Ya, rasa lapar ini supaya bisa asupan masuk. Nah, kalau teman-teman bisa merutinkan untuk bisa sudah mulai naikkan, ya. Jadi kalau nggak target 100 gram gimana tuh? Ya nggak ada masalah. Yang penting sekarang teman-teman coba lakukan, ya. Lakukan usaha terus, ya, untuk naikkan terus. Jadi misalnya kemarin mungkin baru bisa, kalau misalnya telur aja nih ya, telur aja. Misalnya mungkin baru bisa 5 telur. 5 telur itu cuma baru 30 gram protein loh, ya. 5 telur itu baru 5 kali 6 gram, ya. Rata-rata 6 gram satu telur. Nah, jadi 5 kali 6, 30 gram. Jadi kalau cuma 5 aja itu baru 30 gram. Nah, sedangkan kebutuhan minimum manusia ya untuk asupan protein itu minimal adalah 46 gram untuk wanita, 56 gram untuk pria. Nah, jadi sekarang kalau mau latihan beban itu harus ada spare-nya. Nah, ini yang kita mainkan kenapa harus dinaikkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu juga buat refleksi bagi teman-teman yang baru, yang kemarin mungkin makannya nggak bisa banyak, ya, kemudian ada gangguan mungkin rambut, kulit, kuku, gitu ya, rambut yang mungkin rontok atau ini segala macam, ya itu juga bisa dari defisit protein. Karena protein itu adalah sumber bahan baku semua yang sifatnya anabolik di tubuh kita, ya. Pertumbuhan rambut, kulit, kuku itu semuanya hubungan dengan protein, ya. Nah, jadi teman-teman bisa refleksikan dari situ, ya. Jadi kebutuhan protein kita jangan kesedikitan. Ya, kita kuat puasa pada saat kita sudah ber-KF, tapi juga tetap asupan harus masuk, ya. Karena asam amino sangat diperlukan, asam lemak juga harus masuk. Yang boleh tidak masuk adalah karbohidrat. Nah, paham ya? Jadi karbohidrat tidak esensial. Jadi kalau pada saat kita minim atau bahkan sangat minim karbohidrat tidak ada masalah. Kenapa? Karena masih ada protein. Yang ada bisa terjadi namanya proses namanya gluconeogenesis, ya, perubahan protein menjadi glukosa. Nah, gitu ya. Ya, aku nggak jelasin detail ya, teman-teman bisa sering-sering ikutan TFA atau SFA-KF ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi coba naikkan perlahan. Kalau nggak bisa langsung nggak ada masalah. Yang penting ada progres ya. Naikin mungkin jadi 60, kemudian nanti 3 hari kemudian tahu-tahu udah bisa jadi 70, ya perlahan. Karena memang semua butuh adaptasi. Ya sama seperti kalau misalnya teman-teman pada saat mulai ketosis ya perlu adaptasi ya, dua mingguan kan. Nah sekarang sama. Otot juga perlu adaptasi. Nah jadi makan yang tadinya mungkin dikit, sekarang harus mulai naikkan karena udah mau latihan olahraga dan sebagainya, juga perlu adaptasi. Ya, semuanya butuh adaptasi. Ya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung gede, langsung 100 gram, mungkin belum bisa. Nggak ada masalah. Ya, yang penting bertahap naiknya, dan teman-teman udah harus paham bahwa memang harus menaikkan ya asupan proteinnya. Ya, karena itu semua sumber anabolik di tubuh kita. Oke? Jelas ya? Oke, yuk. Sekarang, bentar. Oh iya, bentar. Aku ambil demo dulu. Oke, buat yang apa namanya itu bisa menghidupkan videonya di-on-kan ya, supaya nanti dalam sesi apa namanya itu koreksi dari Mas Ebi bisa dilihat apakah gerakannya sudah benar atau belum gitu. Jadi apa namanya itu kita lebih mudah untuk koreksinya, tidak terjadi kesalahan gerakan yang mengakibatkan cedera. Intinya seperti itu video dihidupkan. Kalaupun tidak bisa, ya apa namanya itu Mas Ebi tidak bisa juga untuk mengoreksi gitu. Kurang lebih begitu dah. Nah, enggak Mas Ebi? Ya, benar. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah. Mungkin kalau emang teman-teman yang pertama yang berhijab mungkin risi dan sebagainya nggak ada masalah. Cuma aku nggak bisa koreksi ya gitu aja. Oke. Berapa yang paling penting? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya gini, nanti selama sesi bagi yang baru ya, selama sesi mic-nya di off kan. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung mic-nya on kan nggak ada masalah ya. Jadi mungkin lagi ada latihan apa segala macam, mungkin ada yang bingung langsung mau tanya, monggo silakan. Ya gitu ya. Oke, ada berapa hal yang paling penting ya. Yang pertama,
mengenai postur tubuh dan stretching. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang mulai latihan beban, ya sekarang mulai latihan belajar stretching. Ya, jadi kuncinya seperti kayak gini. Kalau teman-teman lihat ya kucing ya gitu pada saat bangun tidur dia apa? Stretching ya. Ya benar nggak? Atau ada yang miara kucing ya? Coba perhatiin ya. Kalau dia bangun tidur apa? Mulai, wah segala macam, wah segala arah dia ini lama banget, benar nggak? Ya itu stretching ya. Nah jadi biasakan habis bangun tidur gitu ya stretching ke atas semua segala macam termasuk salah satunya yang pertama ya yang paling penting nih paling penting adalah tarik nafas hirup sampai dalam ya sampai terisi rongga paru-paru secara full ya latihan nih isi rongga paru-paru sampai full kemudian buang pakai mulut ya. Nah, ini akan jauh lebih efektif di luar rumah ya, di pekarangan ya, maksudnya di apa teras dan sebagainya yang masih ada udara segar masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah, karena di pagi hari O2-nya sangat bagus. Nah, jadi itu paling penting. Jadi stretching. Nah, kemudian sambil stretching ya, tarik napas. Nah, ini yang paling penting dilakukan adalah begini ya. Tarik napas, tarik bahunya. Oke, tarik napas, tarik bahunya. Yuk, sekarang lakukan ya. Oke. Bentar, sambil aku cek ya. Teman-teman ya, Ntar aku pindah dulu. Om Yandri udah siap ya? Oke. Yuk gini ya, jadi gini, yang paling penting. Dan ini akan melatih untuk postur tubuh teman-teman, ya. Karena dalam latihan beban, yang paling penting adalah memiliki postur tubuh yang tegak, ya. Jangan begini, ya. Karena tendensi manusia, ya, akan berjalan tuh begini nih, ya. Nah ini bungkuk nih. Ya aku bungkuk sebenarnya, lebih gini lagi dulunya, ya. Nah, kalau dulu waktu kecil aku ingat banget ibuku selalu jalan tegak kan jadi kalau belakangnya selalu didorong-dorong terus ya sama ibuku karena memang postur tubuhku jelek banget gitu ya nggak pernah olahraga segala macam. Nah jadi salah satu yang paling penting adalah stretching menarik ini memutarkan bahu ke belakang ya putar tarik. Nah sambil tarik ke belakang ya kita punya ini tulang belikat nih. Nah ini yang dua ya nongol ini punya tulang belikat tarik putar. Nah jadi antara bahu ke belakang, kemudian tulang belikat kayak disatukan. Nah, itu semua satu bagian dengan dada busung. Jadi, kalau bingung membusungkan dada, yaudah gerakan tulang belikat ini. Belakang ini, ya, usahakan ditarik. Nah, ya, jadi dikontrasikan kayak mau dirapatkan. Nah, itu akan menghasilkan tubuh kita begini. Nah, oke. Yuk, sambil lakukan. Ya, putar lagi gini, tarik belakang, tahan. 1, 2, 3, putar. Tarik napas. Iya. Nah, kemudian buang napas. Ya, tarik napas. Nah, sambil ngisi nih dadanya ya dengan udara pagi. Oke, turun, buang nafas. Tarik lagi. Nah, seperti itu. Ya, lakukan 5 sampai 10 kali repetisi boleh. Ya, tiap pagi. Ya, coba itu mulai. Lakukan untuk stretching untuk membuat ini ya postur badan. Nah, kenapa? Karena semua gerakan dalam latihan beban, terutama menggunakan dumbbell, ya akan banyak gerakan lakukannya semua, bukan banyak gerakan, semua dilakukan melawan gravitasi dari bawah ke atas, gitu ya. Jadi berbeda dengan resistance band, ya resistance band adalah karet, ya. Nah, ini nanti bisa dibeli di Gato Fitness, ya. Ini karet resistance band. Nanti aku kasih contoh beberapa gerakannya. Nah, kalau resistance band itu gerakannya bisa horizontal, ya seperti misalnya chest press begini ya nggak ada masalah ya karena ini berupa karet jadi tegangannya dihasilkan tension yang dihasilkan dari karet ya bukan dari beban gravitasinya. Nah kalau kita bicara dengan dumbbell ya tension yang dihasilkan adalah dari beban dumbbellnya kemudian gravitasinya ya gravitasinya dari atas ke bawah kita melawan nah itu namanya tension ya sehingga menghasilkan beban lebih berat. Oke. Nah untuk wanita ya dumbbell 1 kilogram udah cukup. Oke, gini ya. Nah, aku wanti-wanti, ingetin dari sekarang ya teman-teman, 1 kilo ya wanita ya. Dan pertahankan 1 kilo ini ya kalau bisa sampai 2 minggu ya kalau udah rutin. Ya, jangan buru-buru naikkan jadi 2 kilo. Kalau mau naik ya aku sarankan 2 kilo dulu, jangan langsung ke 3 ya kalau bisa. Kenapa? Karena jangan melihat bahwa sepertinya nih diangkat enteng, bukan. Ya, kalau diangkat enteng ini cuma 1 kali. Oke. Nah ini cuma 1 kali. Nah kalau misalnya diulang 2 kali, ya diulang beberapa kali itu akan terjadi repetisi dan jadi akhirnya lebih berat. Ya nggak bisa gitu. Oke, sebentar dulu ya. Be, tolong dilanjutin dulu Be, sebentar Be.
Oke, jadi apa namanya itu, manfaat-manfaat dari olahraga beban angkat beban ya, banyak sekali yang bermanfaat buat, kebutuhan harian kita selain untuk melatih, kekuatan tulang, pembentukan otot, untuk kesehatan gitu, jangka panjang juga, bisa diaplikasikan di rumah dengan pekerjaan sehari-hari. Karena semua orang punya, risiko untuk angkat-mengangkat dimanapun dia berada gitu ya, baik di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Jadi posisi-posisi untuk mengangkat beban yang benar, supaya tidak cedera, ya itu yang seperti nanti dibahas oleh Mas Ebi gitu. Jadi kalau dia posisi-posisi yang salah, itu juga bisa menyebabkan cedera, terutama cedera pinggang gitu, low back pain gitu ya. Nah, di situ kita perlu punya apa namanya itu pengetahuan bagaimana supaya kita bisa mengangkat beban dengan baik dalam posisi bagaimanapun gitu. Jadi kita apa namanya itu terhindar dari cedera. Rata-rata minimal lah kayak ya baik ibu maupun bapak di rumah pasti ada istilahnya pekerjaan angkat mengangkat, baik dia itu kebutuhan untuk masak lain-lain. Terutama yang sekarang sudah umum kan orang-orang kan kalau dia minum butuh air galon. Air galon biasanya itu ditempatkan di apa namanya itu entah itu dispenser atau apapun juga. Itu butuh mengangkat. Mengangkat dalam kondisi air yang berat 19 liter sama dengan 19 kilo, itu kalau dia memang posisinya tidak benar, itu bisa mengakibatkan cedera serius gitu. Nah, ini yang harus kita bisa apa namanya itu ambil beberapa poin daripada latihan beban ini gitu. Nah, di samping itu, latihan beban yang benar, selain pembentukan massa otot, juga bisa memperindah penampilan tubuh. Jadi dadanya bisa apa namanya itu bagus, kemudian lebih lebar gitu, otot-otot lainnya juga bisa lebih berisi. Di samping itu, yang paling kelihatan itu dari ini, dari kulit. Kulit buat orang yang apa namanya tuh latihan bebannya cukup, itu di samping dia bersih juga ini tidak keriput gitu ya. Kalau dia sudah turun, sudah KF, berat tubuhnya sudah turun, ya, lemaknya sudah terbakar, tidak diimbangi dengan latihan beban, biasanya itu akan bersisik, keriput, lain-lain gitu. Karena eh, pembentukan ini tubuhnya itu tidak cepat menyesuaikan dengan pembakaran lemak dan perbaikan jaringan kulit gitu. Jaringan kulit juga bisa dibentuk dengan biasa latihan beban. Karena apa? Dalam latihan beban itu beban yang terus-menerus kita latih gitu ya. Itu kan mengencangkan semua itu, termasuk otot-otot lah. Ini berfungsi untuk percepatan perbaikan dari segi tampilan gitu. Kebanyakan dari orang sudah jalanin KF, berat badan sudah mulai turun, tidak olahraga. Lah kalau dia penampilan kurang sempurna, biasanya itu banyak atau ada gitu ini apa namanya itu eh eh ya kata-kata lah dari orang gitu ya. Kok jelek, kok keriput, kok hitam, kok ini yang bikin kita merasa tidak nyaman gitu. Lah di sini yang perlu eh, kita intensifkan, kita mulai latihan beban gitu. Jadi dari segi kesehatan kita dapat, dari segi penampilan juga kita oke gitu, postur tubuh juga oke, badan kita lebih tegap, lebih berisi gitu. Uh, kita juga bisa terhindar dari berbagai masalah, terutama keto flu gitu ya, seperti pusing, mual, kemudian jerawat, apa segala gitu. Nggak bisa dibayangkan kalau dia memang apa namanya itu recovery kita kurang bagus gitu, tumbuh jerawat itu kan akan mengurangi penampilan gitu. Jadi banyaklah manfaat-manfaat daripada latihan beban ini gitu.
Gitu aja, Mas Abi, monggo dilanjut. Ya, siap. Makasih, Be. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, jadi pemanasan, stretching, ya. Jadi jangan lupa, ya stretching, latihan, ini segala macam. Itu lakukan tiap hari seperti itu supaya menjaga postur begini ya. Karena nanti akan banyak latihan beban modelnya harus membungkuk. Nah, jadi kalau pada saat membungkuk, fungsinya adalah seperti tadi stretching. Ini membuat punggung lurus nih. Ya, kamu bisa lihat ya. Nah, bungkuk ini lurus. Jadi bungkuknya jangan begini. Nah, kenapa banyak orang terkena low back pain? Contohnya saat sering angkat galon, ya. Angkat galon biasa begini kan, turun, yang diangkat adalah dari bawah nih, kemudian tekanannya di low back pain. Nah, gini nih. Nah, ini yang kemudian akhirnya terjadi cedera, gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah dalam semua latihan gerakan, ya, seperti membungkuk begini, adalah turun gini, ya, turunkan, ya, turun kayak squat. Nah, baru naik tendangnya pakai kaki. Nah, itu benar. Nanti kita masuk ke latihan seperti itu. Itu konsep dasar. Jadi, semua latihan dalam latihan dumbbell, ya pakai dumbbell, semua nanti akan banyak gerakannya begini. Ya. Nah, kalau teman-teman belum bisa memiliki postur yang lurus, nah latihan seperti itu terus. Ya. Jadi, pokoknya begini, ya ke bawahnya harus gini nih. Nah, lihat ya, sudutnya lurus nih. Ya, jadi jangan begini. Nah, gini. Nah, gimana caranya ya ini? Harus latih. Ya. Nah, harus latih gimana caranya ini harus lurus. Nah, ini kalau udah gini baru aman. Ya, kalau begini masih resiko. Nah, gitu ya. Oke, ya sekarang kita mulai pemanasan. Ya, yuk berdiri semuanya, teman-teman. Bagian baru ya, terutama. Yang ulang juga silakan. Oke, stretching pertama, stretching. Pemanasan pertama ya. Tangan kedepankan begini ya. Tapi punggung lurus ya. Nah, jadi ini bahu tarik belakang, luruskan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian lihat ke atas, ya, tahan, tarik ke atas, lihat ke atas, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian tangan, nih, kanan ke kiri. Ya, sambil lihat ke kiri. Oke, yuk tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kiri ke kanan. Ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian putar bahu kita, ya. 1, tangan nih. 2, 3, yuk, 4, 5. Oke. Arah baliknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang pinggang. Ya, pinggang yuk kita putar. 1, 2. Oke, 3, 4, 5. Oke, arah baliknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kaki ya. Kalau nggak bisa berdiri ini pegangan. Ya, ini juga salah satu tes keseimbangan ya. Begini ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satunya lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pergelangan kakinya digoyang-goyang. Ya, ini terakhir ya. Goyang-goyang. Terus kemudian terakhir ada pergelangan tangan. Yuk, putar. Gini ya. Nah, putar. Oke, sip. Ya, jadi itu pemanasan singkat. Banyak versi pemanasan yang lain. Teman-teman boleh lihat. Mau mungkin nanti ada versi yang lain, nggak apa-apa. Silahkan. Ya, tapi itu versi sederhananya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya anatomi tubuh dulu ya. Di dalam tubuh kita ada lebih dari 600 macam otot. Ya, banyak sekali. Makanya teman-teman mau ngelatih apa aja bisa ya, asalkan teman-teman tahu posisinya di mana dan bagaimana cara ngelatihnya gitu ya. Nah, sekarang lebih dari 600 macam otot itu ya, ini yang paling penting nih ya. Ada berapa bagian besar? Yang pertama, ini bagian bahu, kemudian pergelangan tangan, ya lengan atas, ya lengan atas bawah. Kemudian dada, oke, kemudian core, ya, kemudian otot back, ya, back ini punggung ini banyak sekali ya. Kalau flex begini, ya, nah ini mulai dari atas nih ada melengkung ke bawah segala macam, nah itu otot punggung, ya itu banyak sekali, ya otot punggungnya besar, pokoknya intinya seperti itu. Nah terakhir adalah lower body ya, mulai dari glutes, bokong, ya, yang sekarang ngerasa habis KF, kemudian bokongnya tepos, ya. Nah sekarang saatnya melatih otot bokong kita. Kemudian depan, belakang, kemudian otot betis, ya. Nah itu yang kita bisa latih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu otot bahu. Nah,
Otot bahu kita, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini aku deketin. Oke, ada 3 bagian. Yang pertama, otot bahu depan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ada yang belahan di sini nih. Nah ini namanya bahu depan, anterior deltoid. Ya, nah kelihatan ya. Ini namanya anterior deltoid. Yang samping, yang melengkung ada mangkoknya, ya melengkung begini. Ini namanya lateral deltoid, bahu samping, bahu depan, bahu samping, ya, sama bahu belakang. Nah, bahu belakang gimana? Nah, ini ya. Nah, ini ada yang jendol ya, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini kalau di sini, oke. Nah, ini dia akan nyambung. Nah, gitu ya. Nah, jadi bahunya ini akan membentuk sebuah bulatan. Nah, bahu adalah salah satu tumpuan pada saat semua gerakan. Ya, nah makanya bahu kita bisa berotasi hampir 360 derajat. Ya, mau kemana aja juga bisa. Nah, tapi otot bahu juga rentan dengan cedera. Ya, makanya banyak orang cedera bahu. Salah satunya adalah kenapa? Karena terlalu berat bebannya. Nah, jadi salah satu latihan otot bahu yang paling penting adalah repetisinya banyak. Nah, gitu ya. Nah, tapi untuk di awal teman-teman repetisi hanya 8, kemudian setnya hanya 3. Ya, aku ulangin. 8 repetisi dengan hanya 3 set aja dulu. Jeda antar set itu 30 sampai 60 atau 90 detik. Tapi untuk teman-teman 60 aja boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau mau dipercepat 30 lebih bagus karena tensionnya akan lebih tinggi lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian cara bernapas. Cara bernapas gimana? Hampir rata-rata semua gerakan adalah gerakannya kita pada saat mendorong atau membuang atau konsentrik namanya, itu semua gerakannya dilakukan dengan membuang napas dengan mulut. Ya, contoh gerakan bahu tadi kita balikan. Ya, gerakan bahu adalah kita menggerakkan pergelangan tangan. Ya, jadi untuk bahu depan, oke, bahu depan ya. Nah, bahu depan seperti ini, yaitu menggerakkan, membuang pergelangan tangan kita ke depan. 1, ya, tapi badannya jangan ngayun ya, jangan begini. Ya, 1, oke, 2, oke, 3, ya, lihat ya, begini ya. Nah, buang. Nah, buang napasnya adalah pada saat mengangkat, pada saat membuang. Jadi, buang napas, tarik napas dulu, buang, 1, tarik napas lagi, 2, buang, tarik napas pada saat turun, ya, 3, buang, 4, nah, gitu ya. Nah, itu untuk bahu depan. Bahu samping gimana? Jangan ikutin dulu ya, lihat dulu teman-teman ya. Bahu samping gimana? Bahu samping, 1, ini aku agak jauh, 2, oke, 3, jangan terlalu tinggi banget, nggak usah, segini aja udah cukup, 90, turun lagi, 4, nah gitu ya, itu bahu samping. Nah sekarang bahu bawah gimana? Bahu belakang ya, bahu belakang. Gimana caranya? Kita bungkukan begini ya, ulangin ya, dari begini turun ya, kemudian ini gantungin di bawah ya, dumbbellnya gantungin di bawah, kemudian buang samping, 1, oke, 2. Kalau yang lututnya bengkok nggak ada masalah juga, begini, 1. Yang penting punggungnya lurus. Jadi lututnya mau bengkok mau lurus nggak ada masalah. Yang penting punggungnya yang lurus nih. Punggungnya lurus gini ya, nggak boleh melengkung ya, gini. 1, oke, 2. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari bahu depan ya. Bahu depan sambil aku revisi. Yuk, kita mulai buang untuk bahu depan ya. Oke, semuanya. Yuk, Om Nadif, yuk mulai yuk. Oke, bagus Om Nadif. Mbak Pipit. Yuk, Mbak Pipit. Ke depan dulu, Mbak. Ke depan. Ya, oke. Betul, Mbak. Iya, bagus, Mbak Pipit. Mbak Nur Hayati. Oke, bagus. Mbak Rina. Ayo, Mbak. Oke, bagus, Mbak Rina. Oke, udah benar. Mbak Uis. Ya, Mbak Uis. Iya. Mbak Ika. Yuk, Mbak Ika. Nah, perlahan ya, mereka jangan kecepatan juga. Ya, teman-teman harus punya tempo. Ya, temponya jangan kecepatan. Ya, nah jadi jangan begini, langsung turun ya. Temponya berapa lama? 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, benar. Mbak Rina yang lain, Mbak Bibit udah oke. Yuk, sekarang ubah ganti bahu samping. Yuk, oke, buang samping. Yuk, samping yuk, Mbak Ika. Iya, oke. Om Nadif. Iya, oke, good. Boys. Oke, Mbak Pipit. Bagus. Mbak Nur. Ya, sip. Mbak Nur jangan ketinggian ya. Iya, segitu, sip. Mbak Rina. Oke, good. Mbak B, mantap, B. Oke ya. Nah, sekarang pindah bahu belakang.
Gimana tadi caranya? Sama kayak bawah samping tapi membungkuk. Bungkuknya harus lurus. Yuk coba miringkan ke kamera, ngadep kameranya dimiringkan. Jadi supaya aku bisa lihat lurusnya gimana. Oke, benar. Yuk, baik Kak. Yuk, turun dulu, bungkuk. Oke, good. Ya, ngadepnya ke bawah aja, Mbak. Jadi kepalanya lihatnya ke bawah. Jadi nggak usah dangak. Nah, baik Kak, tarik dulu, Mbak. Tarik punggungnya, masih bukan. Jadi lurus, Mbak. Oke, baik Kak, coba lihat dulu, baik Kak. Cara supaya lurus, ya, begini, ya. Nah, tarik bahunya. Nah, jadi gini nih. Kalau baik Kak tuh masih gini tadi. Nah, tarik bahunya. Nah, jadi begini. Coba. Ya, benar. Nah, ini bagusan. Ya. Terus buang samping, Mbak. Buang samping. Enggak, dibuang sampingnya. Gini. Ya. Ya, benar. Oke. Nadif, ya nggak bisa bungkuk loh. Pakai karet nggak bisa ya. Kayak gitu. Mbak Pipit, yuk. Agak lebih turun lagi bisa, Mbak. Agak lebih turun lagi, Mbak. Bungkuk. Nah, gitu, Mbak ya. Oke, 30 derajat. Yuk, buang sampingnya. Sambil buang samping sekarang. Oke, good. Ya, benar. Mbak Nur. Mbak Nur bisa lebih turun lagi, Mbak. Coba, Mbak. Iya, gitu ya. Oke. Babe mantap, ya. Iya, benar. Buang samping ya. Oke. Mbak Rina. Iya, oke. Mbak Rina, aku nggak bisa lihat sampingnya, Mbak. Nggak bisa terlalu samping, soalnya nggak bisa ngadep kameranya terlalu samping. Nah, oke. Agak jauhan dikit. Ya, boleh. Yuk. Iya, lurus punggungnya. Bagus. Ya, benar. Oke. Naikin lagi. Iya, bagus. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sip. Nah, jadi yang paling tricky adalah di bahu belakang. Ya, jadi kembali lagi teman-teman harus lihat, perhatikan adalah membungkuknya. Ya, harus lurus. Ya, jangan melengkung begini. Lurus. Nah, ulangin lagi ya, jangan melengkung. Lurus. Nah, berulang kali latih. Ya, cara supaya ngelatih adalah kalau bisa latihan ada cerminnya. Jadi kita bisa lihat nih. Ya, kita ambil nengok, udah benar belum ya? Udah bengkok belum? Udah lurus belum ya? Punggungnya masih melengkung nggak ya? Nah, jadi ada cerminnya. Itu cara efektif untuk kita mereview gerakan kita udah benar atau belum. Ya, gitu ya teman-teman ya. Yuk sekarang minum dulu. Yuk minum. Kalau ada yang mau ditanyakan buka mic-nya, nggak apa-apa. Mbak Be, kamu nambahin Be? Ya, oke. Ya begitu. Apa namanya? Jadi apa namanya itu buat pemula ya, terutama ya buat pemula ya. Jangan dipaksa dengan beban yang berat. Jadi dimulai dulu dari beban yang paling ringan gitu. Ya seperti yang diajarkan dijabarkan Mas Ebi tadi. Kita yang penting itu gerakannya dulu benar gitu. Kalau gerakannya sudah benar, itu masalah nanti beban kan bisa dengan sendirinya kita tambah gitu. Tapi kalau dia gerakannya masih salah, kemudian kita menambah beban, ini resikonya besar gitu. Jadi beberapa bagian persendian, entah otot apa segala, itu bisa cedera gitu. Jadi yang perlu diinikan itu gerakannya dulu benar, beban nanti masalah gampang gitu. Kalau dia sudah gerakannya benar, insya Allah yang namanya cedera itu akan terhindar gitu. Oke, monggo Mas. Yes, oke, gitu ya teman-teman. Oke, yuk sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah bagian lengan atas sama lengan bawah ya. Nah, lengan atas sama lengan bawah itu latihannya yang pertama adalah namanya latihan curl, CURL bahasa Inggrisnya curl. Kalau itu gerakan basicnya begini, nih ya, gini ya. Jadi sikunya diam, pergelangannya naikin, ya. Siku diam, pergelangan naikin, siku diam, pergelangan naikin. Nah, sekarang tinggal pergelangannya. Nah, bentuk genggamannya gimana? Oke. Genggamannya begini, kalau begini, jadi ada curlnya dua cara. Yang namanya begini, ini namanya hammer curl, atau begini, yang namanya bicep curl. Nah, jadi makanya kenapa teman-teman harus memahamin ya konsep dari pergelangan tangan pun ya antara begini dan begini ada hasil efek otot yang berbeda ya. Jadi antara begini, nanti ada variasi lagi begini, nah gitu ya macam-macam. Tapi untuk yang curl adalah begini dan begini ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau yang pertama ya adalah hammer curl begini ya. Jadi naikkan ya, sikunya tetap sampai ke atas ya, sampai gini, sampai berasa ini mentok. Nah, jadi bukan begini aja, bukan ya, turun dari bawah, naikkan sampai mentok. Pek ya. Nah, sampai mentok. Tapi bukannya begini, enggak, ini sikunya diam dulu. Sampai mentok rasain. Nah, turun lagi. Turunnya sampai bawah ya.
Nah, jadi kalau misalnya di sini naikkan sampai mentok, turun lagi sampai bawah, ya bukan sampai gini, sampai bawah, naikkan lagi. Nah, itu namanya hammer curl. Dia otot apa? Otot yang di sini, ya namanya forearm nih. Nah, ini dari sini sampai sini namanya forearm. Kemudian namanya Briachi. Nih, ini yang menonjol nih di sini ya. Nah, ini ada kelihatan menonjol ya kalau dari sini. Nah, ini antara dari belahan antara dari otot bahu samping, kemudian di sini ada nonjol nih namanya Briachi. Nah, brachialis ya. Jadi pelatihannya begini. Oke, itu satu. Kemudian bicep curl. Ya, bicep curl ada tinggal ubah ininya begini. Oke, turun sampai bawah, kemudian angkat lagi ya. Buang napas pada saat mengangkat. Turun, buang. Turun, tarik napas, angkat, buang. Tarik napas, buang. Nah, gitu ya. Nah, ingat tidak boleh terlalu cepat. Oke, 1 detik. Nah, turun. Oke. Turun. Oke, gitu ya. Oke, yuk kita coba. Ya, sekarang hammer dulu. Ya, yang hammer yang pergelangannya seperti ini. Ya. Oke, yuk Mbak Ika, yang pergelangan gitu Mbak. Yang gini dulu ya. Ya, benar. Yuk. Sambil aku lihat. Iya. Yang gini, Mbak Ika. Pergelangan gini. Bukan begini. Yang begini. Bukan begini. Nanti. Ini hammer yang begini. Nah, iya. Nah, kan naikin botol. Turunin botol. Nah, itu pakai botol aqua. Nah, turun. Turunnya sampai bawah, Mbak. Turunnya sampai bawah. Iya. Nah, jadi sampai bawah lah ya. Oke. Katasin. Oke. Buis. Oke. Om Nadif. Ya, Om Nadif kalau pakai resistance band, ya sama. Ya, itunya lurus gini nih. Ya, genggamannya gini ya. Nah, bener Om. Mbak Pipit. Oke, perlahan Mbak Pipit. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru Mbak Pipit. Nah, perlahan. Temponya dipertahankan. Mbak Nur. Ya, bagus Mbak Nur. Mbak Kusuma. Iya, bagus. Ya. Oke, udah benar ya. Sekarang switching. Pindahkan pergelangannya begini. Sekarang bicep yang kita latih begini. Ya. Begini. Nah, jadi bicep kelihatan keluarnya. Nah, gini. Nah, oke, yuk. Langsung. Ya, oke. Om Nadif, ya benar. Buis, oke. Mbak Pipit. Iya, Mbak Nur. Bagus, Mbak Nur. Mbak Kusuma. Iya. Iya, benar. Ya. Oke. Mbak Rina. Iya, bagus Mbak Rina. Iya, sampai atas ya. Ya, jadi begitu ini sampai atas juga. Ya, rasain. Nih, sampai mentok, turun lagi. Sampai mentok, kemudian turun lagi. Ya. Oke, sip. Ya, hampir semua benar. Oke, sekarang kita masuk itu pergelangan ya. Ini sama sini. Nah, sekarang kita masuk untuk otot namanya tricep. Nih bicep di sini, ini yang ada telurnya ya. Ada telur di sini. Tadi forearm sama Briachi ya. Nah, sekarang latihan otot tricep. Nah, jadi tricep yang ini nih. Nah, jadi kalau aku gini kan, aku flex ya. Nah, ini yang perbatasan. Ini bawah belakang ya, menjual sampai sini. Nah, dari sini nih ada perbatasan nih, belahan. Nah, ini namanya tricep nih. Ya, jadi tricep. Jadi kalau aku beginikan, nah kelihatan semua jelas ya. Ya, aku flexkan nih. Nah, ini namanya tricep luar, ya. Yang jendol ya sampai belakang. Nah, jadi dari luar namanya lateral head, di sini namanya long head. Nah, di sini ada namanya medial, dekat dengan bicep ya. Oke. Nah, latihan pertama untuk tricep adalah namanya tricep kickback, ya. Jadi konsep latihan tricep kickback adalah dumbbellnya di sini, ya, tendang ke belakang, ya, bukan tendang ke bawah, ya, ke belakang. Nah, kalau Nadif pakai resistance band, yang pakai resistance band bisa dicantolin, ya, dicantolin, jadi turunin ke bawah. Nah, itu kalau pakai resistance band bisa, ya. Nah, tapi kalau untuk dumbbell harus ditendang ke belakang. Nah, gimana cara nendang belakangnya? Makanya kita bungkukkan dikit, ya, badan kita, siku naikkan, tendang ke belakang. Nah, ya, tuh, biar kelihatan ya. Aku ulangin ya. Tundukkan, bungkukan, ya, siku naik, ya, boleh lebih tinggi lagi nggak masalah. Yang penting gini udah oke. Tendang belakang, stop, ya. Lepas lagi depan, tendang lagi belakang. Oke. Lepas lagi ke depan, tendang lagi belakang. Ya, pada saat tendang buang nafas, tarik nafas, buang nafas, Oke. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, Nah, gitu ya. Jelas ya, teman-teman ya. Oke.
Siku boleh sejajar sesuai dengan sudut tubuhnya atau naikin juga nggak masalah. Oke, yuk. Rasa kickback dulu. Ya, Om Nadif. Ya, benar. Sampai rasain, Om. Nah, oke. Mbak Pipit, jangan buru-buru Mbak Pipit. Mbak Pipit, ada temponya ya. Tendang, lepas lagi ke depan. Ya. Nah, ya, gitu ya. Jadi jangan buru teman-teman ya, yang baru ya. Oke, Mbak Nur, yuk coba yuk Mbak Nur. Mbak Kusuma, bisa nggak miring? Coba kasih lihat ke Mbak Rina, ada benar Mbak Rina? Ya benar Mbak Rina gitu. Ya, tendang belakang Mbak. Nah, tapi sikunya diam ya, sikunya diam. Nah, benar. Tendang lagi, rasain ya. Nah, pas tendang rasain tuh. Kontraksi atau tricep luarnya, ya, tricep lateral namanya. Ya, Mbak Kusuma benar. Asal sikunya nggak goyang ya, Mbak Kusuma ya. Mbak Nur, kalau dari samping bisa nggak Mbak Nur? Coba kasih lihat miring. Nah, gitu. Bungkukin dikit. Iya. Sikunya jangan ikut maju ya Mbak ya. Sikunya tetap belakang. Ya. Jadi muterin gini, sikunya diam. Muterin ke belakang, lengan tenang ke belakang, kemudian sikunya diam. Ya, ke depan, gini, sikunya tetap di atas nih. Ya, ke belakang. Mas Ebi suaranya hilang. Freeze ininya, videonya. Sabar ya, kita tunggu. Mas Ebi kayaknya ada masalah ini. Tapi ininya sinyalnya bagus ini. Apa punya saya ya masalah ini? Nge-freeze. Yang lateral gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, sekarang untuk tricep yang long head sama media. Ya, latihannya adalah tricep extension. Begini, ya. Jadi ambil dumbbellnya, ya. Ambil dumbbellnya ke belakangin, ya. Kemudian naikkan. 1, oke. 2, oke. 3, ya. Langsung yuk, langsung semuanya. Aku udah bisa lihat. Yuk. Semuanya belakangin, ya. Naikkan. Oke. Ke belakangin dumbbellnya, naikkan. Ya, benar. Oke, Mbak Nur benar. Ya, semua. Mbak Pipit benar. Mbak Pipit jangan cepat-cepat, ingat, Mbak Pipit masih kecepatan. Temponya kurangin Mbak Pipit. Ya, 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Oke. Oke, Om Nadif bisa diinjak Om Nadif, diinjak ini ke atas, ya. Kalau karet bisa diinjak ya. Jadi kita bisa pakai latihan pakai resistance band, ya. Kalau itu bisa diinjak ya. Oke. Nah, jadi itu latihan untuk lengan ya. Oke. Kita lanjut atau ada pertanyaan masalah lengan? Tadi udah nanya sama Babe, udah cukup jelas. Oke, minum dulu ya. Sekarang minum dulu. Oke, minum dulu. Oke, yuk sekarang kita lanjut ya. Berikutnya adalah otot back, punggung ya. Oke, gerakan otot punggung adalah basicnya adalah gerakannya adalah menarik ya. Posisi semua gerakan menarik. Nah, jadi kalau pakai resistance band ya, bedanya adalah menariknya bisa horizontal ya. Contoh ya. Ini aku cantolin ke tralis ya. Nah, begini. Nah, ini gerakan menarik. Jadi konsepnya gerakan menarik salah satunya adalah gerakan row ya. Nah, jadi gerakan row kalau pakai resistance band bisa begini ya. Depanin, tarik ya, depanin, tarik. Nah, jadi itu gerakan konsep latihan row. Nah, sekarang bagaimana dengan caranya pakai dumbbell ya? Pakai dumbbell harus melawan gravitasi ya. Nah, gimana cara melawan gravitasi adalah bungkukin ya, begini, tarik, set, turun lagi, tarik lagi, sikunya naik ya. Jadi posisi kayak tadi ya, mau pakai resistance band, narik. Nah, nariknya bukan kekuatan tangan pergelangan tapi sikunya. Nah, sikunya narik. Nah, gitu ya. Nah, sikunya narik. Nah, ini juga sama ya. Sikunya narik. Set, ya, kemudian turun lagi. Set, kemudian turun lagi. Ya. Nah, itu basic untuk row. Nah, tapi kalau gerakan cuma hanya kita begini, nah ini agak kurang karena kita juga mau melatih adalah
namanya otot sayap. Nah, otot sayap di sini nih, dari sini sampai sini, ya, otot sayap nih. Ini gede sekali, ya. Nah, cara melatih otot sayap dengan gerakan row adalah kita harus pakai kursi, ya. Jadi teman-teman sekarang ambil kursi yuk. Kursinya diambil dulu yuk. Oke, ya, ambil kursinya. Kelihatan nggak ya? Oh, ketinggian. Nah, kalau diturunin pakai berat. Baru ya, teman-teman. Oke, kelihatan? Oke, yuk. Udah diambil kursinya semua? Nah, cek. Oke ya. Oke, udah semua ya. Nah, jadi pakai kursi ya, gerakannya satu-satu. Ya, satu bagian. Kenapa? Karena satu kursinya kita harus ada tumpuan, ya. Jadi kita mulai contoh yang kiri, ya. Kiri dengkulnya maju, tangannya taruh di sini, begini, ya. Kemudian turun, kita turunkan sampai bawah nih. Nah, sampai bawah, tapi tidak sampai lantai ya. Sampai bawah, kemudian tarik. Nah, gitu ya. Agak sampai bawah, kemudian tarik. Ya, tarik, buang napas ya. Turun bawah, tarik lagi. Nah, kenapa harus sampai bawah? Kita mengaktifasi namanya otot sayap. Nah, tadi gini. Nah, jadi sayap, nah ini turun sampai bawah, melatih otot sayap. Nah, tarik. Nah, pada saat narik, itulah yang otot untuk sayap juga kena, otot belakang juga kena. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk coba yuk. Sikunya, jadi nariknya adalah pakai siku ya. Jadi sikunya, konsentrasi nariknya itu pakai siku. Oke, Om Nadif bisa nggak? Kalau Nadif, kalau pakai, ya kalau bisa boleh. Kalau nggak bisa pakai cantolan, Om, horizontal. Ya, Mbak Pipit, iya benar. Ya. Ah, Mbak Pipit ingat temponya. Mbak Pipit masih selalu kecepatan kalau aku lihat, Mbak ya. Nggak apa-apa. Perlahan ya, perlahan. Ya. Pokoknya perlahan, jadi jangan buru-buru. Oke, Barina ya, Barina. Iya, siku ya. Siku yang tarik. Buis, bagus. Mbak Nuryani, yuk. Iya, sampai bawah. Siku yang narik ya. Sikunya narik, Mbak. Nah, gitu ya. Oke. Mbak Nur nggak ada ya? Oke, Mbak Nur nggak ada. Ya, Om Nadif benar. Om Nadif siku ya, Om Nadif ya. Ya, Buis udah oke. Ya, siku Om Nadif benar. Mbak Nur, yuk coba. Coba sikunya. Ya, jadi kuncinya di siku ya, Mbak ya. Sikunya narik ya. Ya. Oke, Mariana udah benar tadi, yang lain udah benar kok. Ya, jadi kuncinya siku. Nah, kenapa? Oke, semua udah oke, udah oke. Nah, jadi fokusnya kenapa siku? Kalau kita menariknya dengan pergelangan, nanti konsentrasinya lebih ke arah di sini. Nah, gitu ya. Nah, makanya kenapa bagian tubuh yang kita gerakan dengan otot mana yang bekerja itu akan saling berpengaruh. Ya, sama-sama gerakannya begini, ya. Tapi antara kita menariknya dengan fokus pergelangan yang kita narik dengan siku yang narik, kalau siku kan kita juga bisa gini nih. Nah, benar nggak? Ya, siku kita bisa gerakin gini kan? Betul? Nah, tapi bergerak begini tangan bisa ngikut nggak? Nah, bisa begini nggak? Nah, jadi kan ada dua bagian nih, ya. Jadi begini, tangan gerak, siku gerak. Nah, kalau gini gimana? Jadi yang gerakin fokusnya adalah sikunya yang dorong, sikunya narik. Nah, ini ngikut aja, dia cuma genggam ini ngikut. Nah, jadi ini main muscle kontraksinya adalah ini diam aja, sikunya yang gerakin. Nah, gitu. Ya, jadi sama dengan contoh kita gerakan begini, ya. Gerakan begini kalau kita hanya siku aja kan begini. Tapi kalau ini ngikut aja, nah, gitu ya. Ini kita gerakin coba, dia hanya ngikut. Fokusnya gerakin di sini. Nah, gitu kuncinya ya. Oke. Itu gerakan untuk otot punggung ya. Nah. Oke, ada yang bertanya? Silakan dibuka mic-nya. Benar ya. Kalau Mbak Pipit, aku koreksinya hanya tempo ya, Mbak Pipit ya. Mbak Pipit masih temponya masih sering kecepatan ya. Jadi pokoknya kunci dari kita latih beban bukan dengan kita harus buru-buru, enggak ya. Kita harus bertempo, punya tempo 1 detik ke atas, 1 detik bawah. Ya, gerakan positif sama gerakan negatif ya. Itu 1 detik, 1 detik. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nanti variasinya ya, kalau udah nanti mahir ya, variasinya bisa 1 detik, 2 detik. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi untuk basic, untuk di awal adalah 1 detik, 1 detik. Oke?
Oke, yuk kita lanjut ya. Sekarang sama masih pakai kursi ya. Sekarang langsung latihan otot dada ya. Otot dada adalah latihannya push up. Ya, salah satu latihan push up adalah pakai kursi dulu deh ya. Bisa pakai dengkul, tapi sekarang aku ajarin pakai kursi dulu ya. Jadi kursi yang sama tadi ya, push up begini, pegang kursinya, terus begini posisinya. Ya. Lurus nih. Bokong sama pundak lurus. Kemudian turunkan. Nah, naikkan. Turun lagi, naikkan. Turun lagi, naikkan. Nah, nanti gitu dulu ya untuk latihan push up. Walaupun itu bentuk seperti itu push up dada bawah yang kena, nggak apa-apa. Turunnya sepertiga dulu, nggak ada masalah ya. Yang penting formnya benar dulu, karena kalau kursi paling lebarnya sebahu ya. Nah, itu yang paling penting dulu. Yuk, coba. Bisa teman-teman? Om Nadik udah bisa, push up Om? Ya, kalau belum bisa pakai kursi ya. Mbak Rina, bisa nggak di kameranya diinin? Nah, jadi kelihatan push up-nya pakai kursi, bisa nggak? Mbak Nuryani? Ya, benar. Oke, coba lurusin. Maaf, bokongnya lurusin sama pundak. Buis, masih PR yuk. Buis, ya. Mbak Nur, aku nggak bisa kelihatan Mbak Nur. Mbak Nur mungkin kameranya turunin deh. Kalau boleh, ya. Aku nggak bisa kelihatan. Kameranya kalau memang bisa turunkan, supaya aku bisa lihat lurus apa enggak. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Mbak. Ya udah, nggak apa. Aku bisa lihat yang bagian atas saja. Oke. Oke, Mbak Pipit. Nah, oke. Nanti aku koreksi, aku kasih tahu koreksinya gimana. Yuk, Mbak Nuryani. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mbak Rina, bisa Mbak Rina? Oke, coba Mbak Rina. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, Mbak Ika, bisa Mbak Ika? Oke. Nanti aku koreksi semua ya. Oke. Ntar aku koreksi semua nih. Rata-rata hampir sama masalahnya. Oke, sip. Dah. Ya. Nah, yang pertama. Ya, jadi PR ya. PR ya buat teman-teman. Aku tahu memang agak sulit. Ya, tapi harus dilatih ya, teman-teman ya. Oke. PR pertama. Ya. Teman-teman biasanya yang pertama adalah begini nih. Ya, bokongnya naik. Ininya sejauh ini, kemudian turun. Oke, nggak masalah. Latihan dulu gini dulu, oke, nggak masalah. Tapi nanti perlahan, ya pelan-pelan bokongnya majukan. Begini, nah turunnya barengan, ya. Nah, turunnya barengan. Nah, gitu ya, bokong dengan pundak turunnya barengan. Nah, ada tadi yang gerakannya bokongnya maju turun, pundaknya nggak turun, ya. Bagian depannya nggak turun. Jadi gerakannya tadi ada yang begini. Nah, jadi ininya bokongnya memang lebih dominan. Nah, gitu ya. Jadi kunci push up adalah melatih sinkronisasi antara bokong kita, ya, bagian pantat, kemudian dengan pundak. Nah, ini harus sejajar, lurus. Nah, makanya tadi aku bilang latihan dulu, nggak apa-apa. Yang penting kalau mau begini dulu nggak apa-apa nih. Tadi kan rata banyak teman-teman baru begini nih. Ya, nggak apa-apa, latih dulu. Nah, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti perlahan, ya, bokongnya sinkronkan, luruskan dengan pundak. Nah, gitu ya. PR, ini memang PR, tapi teman-teman harus mulai latih, ya. Turunnya nggak usah setengah, sepertiga aja udah cukup, ya. Sepertiga aja udah cukup, oke? Gitu ya. Untuk otot dada ya, latihan push up ya harus dilatih terus menerus ya. Itu memang nggak bisa sekali. Cuma kalau untuk push up harus lebih belajar, ya. Kalau lebih mudah floor press ya, tapi aku mulai ajarkan langsung push up. Jadi supaya teman-teman bisa mulai latih ya untuk bisa. Nah, kenapa? Karena otot dada ya akan membantu secara postur, mohon maaf, untuk wanita dari posisi payudara ya. Nah, jadi akan lebih bagus. Nah, memang jadi akhirnya kenapa? Karena kita melatih otot dada. Kalau cowok ya, kalau pria ini dadanya akan lebih beda. Ya, wanita juga akan berpengaruh ya dari sisi penampilan. Nah, gitu. Makanya kenapa otot dada sangat penting sekali ya untuk dilatih. Ya, gitu ya. Oke, yuk istirahat dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dibuka mic-nya. Bentar, aku ambil minum. Mbak Be mungkin mau nambahin, Mbak? Ya, setiap apa namanya itu repetisi kita. Coach, kalau tangannya ke tembok bisa nggak? Gimana, Pak? Kalau tangannya tembok bisa nggak? Tangannya numpuk apa? Gimana? Tembok, tangannya ke tembok. Oh, ke tembok. Jadi apa? Oh, yang kemarin ya. Kalau tangannya ke tembok.
Istilahnya Boleh, itu namanya wall push up. Nempelnya ke ya, tembok. wall push up. Ya, itu namanya wall push up. Oke, sekarang gini, wall push up, kalau mau latih wall push up bisa. Nah, jadi bentar, aku geser juga. Bentar ya. Nah, kalau mau wall push up, oke. Oke, nah teman-teman kalau mau wall push up ya. Nah, jadi kalau mau wall push up gini, ya. Nah, ini latihannya, ya. Lebarnya selebar bahu, ya. Boleh kemana aja, tembok boleh, pintu boleh. Ya gini, ya. Nah, kaki lebih turun lagi. Kaki lebih jauh lagi. Bentar. Oke, sebentar. Wall push up lebih cocok buat mereka yang punya berat badan masih tinggi. Jadi resiko cedera tubuh lebih ini jauh. Ini ya, benar ya. Wall push up ya. Oke, nah. Itu wall push up untuk melatih sinkronkan dulu ya. Gini. Oke. Nah, gini dulu ya. Gini. Kemudian turun. Nah, jadi untuk melatih sinkron dari bokong dengan pundak. Ini turun. Ya. Ini turun. Oke. Ini juga udah lumayan bebannya. Jadi melatih ini sinkron ini sama pundak. Gak apa-apa. Sama. Nah, ini latihannya gini ya. Ini. Jadi lepasin bebannya, makanya jaraknya agak lebih jauh. Jadi kayak kita mau jatuhin badan. Nah, kalau mau jatuhin badan gimana? Gini kan? Nah, gini ya. Nah, latihan gitu. Nah, jatuhin badan, lepas. Nah, tapi jangan lepas gitu, ya. Sekarang gini, pegang, jatuhin badannya. Depan, ya. Kemudian gini. Ke depan, ya. Kemudian gini. Nah, Perhatiin ini ya, apa namanya itu kelurusan dari kaki Mas Ebi sampai punggung ya. Jadi apa namanya itu melatih supaya kita biasa lurus. Nah, jadi yang paling penting gini, teman-teman ya. Lurus ininya, nih, ininya lurus nih, ya. Lihat lengannya lurus segini, ya. Kalau kita turun begini sama begini, ini otot dadanya beda. Nah, makanya kenapa? Karena kalau kita melatihnya ke bawah, ya begini, ini otot dada bawah. Kayak tadi yang pakai kursi kan begini bentuknya. Nah, otot dada bawah. Kalau kita begini, dada tengah. Nah, kalau dada tengah bisa atas bawah kena. Kalau begini, otot dada atas. Nah, tapi kalau untuk belajar dada tengah, posisinya begini, ya. Nah, begini ya, lurus. Nah, lurus. Ya, ingat lebarnya lebar bahu, gini, ya, lepasin badannya. Nah, 1. Oke. 2. Oke. 3. Oke. 4. Nah, gitu ya. 5, gini ya. Nah, jadi lihat juga sikunya. Nah, siku bukan begini, ya, bukan. Begini. Nah, jadi ngelebar pada saat turun ya, ini begini lebarnya, ya. Jadi begini, ulang lagi ya. Gini, turun. 1. Nah. 2. Fu. Nah, buang napas pada saat mendorong. 3. Fu. Tarik napas, buang napas. Ya, tarik napas, buang napas. Nah, ini untuk melatih sinkronisasi, ya. Sinkronisasi dari otot punggung sama pundak, ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, mau direview? Oke. Laki-laki perempuan sama aja. Cuma ya Sama. namanya itu kayak ininya aja, apa namanya itu repetisinya aja yang beda. Nah, ya, Om Nadif, ya oke. Ini yang belum bisa ya, yang belum bisa full push up, caranya kayak gitu ya. Nah gitu, cara yang tadi kalau aku bilang masih teman-teman masih agak sulit mensinkronkan ya antara bokong dengan pundak. Nah itu teman-teman bisa latihannya seperti itu ya. Oke, bisa. Ya teman-teman latihannya seperti itu ya, untuk mensinkronkan ya bokong dengan pundak. Karena kalau untuk pemula PR terberat adalah mensinkronkan ya, mensinkronkan bokong dengan pundak itu aja ya. Itu yang paling PR paling berat ya, PR utama lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan ya, Pusat? Yuk kita minum dulu, istirahat bentar ya, minum ya. Jadi jangan lupa untuk harus sering minum ya teman-teman ya. Oke, bentar aku minum dulu, ambil minum. Mungkin Mbak Bem bisa nambahin lagi masalah. Ya, itu pertanyaan Bu Nur tadi ya, masalah apa namanya itu laki-laki perempuan sama aja Bu. Jadi apa namanya itu tinggal nanti sudut-sudutnya aja seperti yang dikasih tahu Mas Ebi tadi.
bagian dada mana yang mau dilatih. Jadi apa namanya itu nanti tinggal variasinya di ini. Tapi posisinya dulu yang benar gitu ya. Posisinya dulu yang benar. Laki-laki perempuan sama aja. Kalau yang bisa langsung ini full, ya alhamdulillah. Kalau yang nggak bisa, bisa yang wall push up itu tadi disesuaikan. Semakin apa namanya itu sudutnya kita ke tembok itu semakin kecil, otomatis bebannya semakin berat. Nah, kalau kita turunkan lagi ya itu tadi yang pakai kursi tadi itu lebih berat daripada wall tembok gitu. Kalau dia itu semua sudah mampu bisa langsung di lantai, itu yang paling berat. Lah itu disesuaikan juga, jangan dipaksa. Ya, prinsipnya semua gerakan harus dilatih apa namanya? Secara kontinu, benar. Kalau masalah kemampuan dengan sendirinya nanti akan meningkat kalau kita sudah latihan rutin gitu. Mungkin ada yang mau tanya, monggo. Buat yang cedera-cedera ya diperhatikan ya, bagian punggung apa segala gitu. Entah apa habis operasi atau apa gitu. Jadi kalau ada gerakannya yang terasa sakit, ya itu dihindari dulu gitu. Dicari posisi yang bisa gitu. Mungkin ya wall ini tadi wall push up itu tadi yang lebih ringan gitu. Tapi dilatih. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi emang push up bagi pemula memang sulit ya, tapi bisa dilakukan, bukan berarti nggak bisa. Semuanya bisa dipelajari asal teman-teman memang serius mau melakukannya dan serius untuk mau mencoba. Nah gitu ya. Jadi mencoba, mengulang, merevisi, mencoba, revisi lagi, coba revisi lagi sampai gerakannya bagus. Nah gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah yang teman-teman yang biasanya nyoba cuma sekali, udah kayaknya nggak susah nih, udah selesai. Nah itu nggak bisa. Nah gitu ya. Jadi harus dicoba terus, coba lagi sampai kita paham. Nah, gitu. Makanya konsep push up ada dia harus bentuknya begini, ya. Nah, gini. Jadi ini ibaratnya bokong, ini pundak, ya. Jadi antara bokong sama pundak ini begini. Nah, kalau teman-teman masih baru biasanya masih gini, ya. Pundaknya yang main, bokongnya yang ikut. Nah, atau begini, ya. Bokongnya ke depan, nah ini yang ke depan nih. Nah, jadi ini yang harus bermain. Nah, gitu. Kalau push up seperti itu konsepnya, ya. Oke, yuk lanjut sekarang. Kita udah semua tadi back semua segala macam. Sekarang kita otot core, ya core di sini nih, ya termasuk abs, ya otot core termasuk abs. Nah sekarang yang ada di Keto Fitness salah satunya adalah plank challenge ya. Nah udah sederhananya adalah kalau melatih otot core yaitu melatih dengan cara plank, ya plank gimana caranya? Sederhana ya teman-teman ya. Ya jadi tinggal begini, oke. Nah langsung, nah udah tahan. Nah, udah ini main durasi aja nih, tahan berapa lama terserah. Ya, kalau misalnya baru 15 detik, nggak apa-apa, lepas. Jangan paksain. Oke? Tapi ulang besok. Kalau mau lagi nggak apa-apa. Naikin lagi, tahan. Ya. Nah, rasakan tegangan di bagian perut. Nah, itu akan berasa, ya. Nah, jadi latihan plank adalah melatih kekuatan di bagian perut. Ya. Oke, bisa? Ada yang mau coba? Yuk sekarang. Ngeplank berapa lama nggak apa-apa. Kalau kuat 15 detik, 10 detik aja. Yuk, Mbak Pipi coba, yuk. Ayo kita mulai. Ayo. Ayo, Mbak Pipi. Bisa berapa lama? Mbak Nur. Oke. Kalau udah nggak kuat nggak apa-apa, Mbak Nuryani. Ya. Coba dulu sekuatnya. Kalau udah nggak kuat, lepas saja. Ya. Oke, Mbak Rina. Oke, Mbak Pipit. Nah, nanti kalau udah nggak kuat, lepas aja ya. Nah, kuat berapa lama? Oke. Yang kalau tinggal di Jabodetabek ya, nanti live plank challenge ya, nanti diundang ya, minta makan dengan Mas Tio ya. Yang di Jabodetabek. Om Nadif, ya nggak apa-apa kalau mau naikin, tapi kalau bisa turunin Om ya. Sejajarin pundak sama bokongnya. Mbak Nur Hayati bagus, udah lepas. Kalau udah nggak kuat lepas aja nggak apa-apa. Ya, Mbak Rina bagus, Mbak Rina. Oke, Mbak Nuryani, oke, good. Ya, Bu Is, Mbak Ika, nah, bagus Mbak Ika, sip, mantap. Ya, oke, udah nggak kuat Mbak Ika ya, nggak bohong. Ya, oke, Mbak Rina, oke, sip. Mbak Nuryani, oke, Mbak Nuryani, Mbak Nuryani masih nih. Oke,
Ya Om Nadif udah berisi, udah naik 6 kilo Om Nadif, Mbak Nila. Oke, sip. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kuncinya ya di plank ada main durasi. Nah, jadi teman-teman kalau bisa targetkan, jadi pakai nanti lain kali ya, maksudnya pakai timer gitu ya. Nah, kalau bisa punya target tuh, timernya berapa nih? Hari ini misalnya baru bisa 15 detik. Oke, besok coba 15 detik lewat dikit, 1 detik. Nah, gitu. Targetin naikinnya per 5 detik ya. Per 2 hari, per 3 hari terserah. Ya, tapi supaya bisa lebih mentargetkan, supaya kita punya target sendiri bagaimana kita bisa melatih ya kemampuan otot core kita lebih kuat lagi. Nah, itu kuncinya. Jadi supaya kita benar-benar bisa memiliki otot core yang bagus. Nah, salah satu otot core salah satunya akan berpengaruh ke otot abs juga. Karena core itu termasuk abs ya. Jadi otot core itu melingkar di perut, termasuk glutes juga. Nah, itu otot core ya. Jadi ya teman-teman ya, yang plank aman ya. Yang di Jabodetabek masih ada plank challenge nih sampai akhir November ya. Besok ya berarti ya. 9.30 ya besok terakhir ya. Nah, jadi besok terakhir nanti akan diundang Mita sama Mas Yo ya. Oke, yuk lanjut terakhir yaitu otot lower body ya, bawah ya. Lower body kita adalah otot glutes ya, bokong, paha depan, paha belakang sama betis ya. Nah, sekarang kita ngelatih yang pertama adalah otot glutes ya. Jadi latihan otot glutes yang pertama sekarang aku masukkan adalah namanya lying hip raise ya. Nah, jadi lying hip raise adalah seperti ini ya, teman-teman tiduran ya. Tapi nggak apa-apa kalau yang mungkin yang wanita malu nggak usah, nggak apa-apa ya, cuma aku ngasih tahu aja ya. Jadi lying hip raise ya. Jadi lying hip raise adalah begini ya, begini posisinya, kemudian naikkan 1, oke, 2, oke, 3, oke, 4, oke, 5. Nah, jadi pada saat ini kontraksi nih, atau glutesnya di sini nih, kontraksinya ya, begini harus lurus ya. Jadi antara dada ya, dada sama lutut ini lurus nih. Nah, begini. Ini kontraksinya kita naikkan di sini. Oke, turun lagi. Naikkan. Jadi posisi naikkan tendang ya. Bokongnya tendang ke atas. Nah, kunci di atas, tahan, turun lagi. Tendang lagi, tahan, turun lagi. Tendang lagi, tahan, turun lagi ya. Itu namanya lying. Nah, jadi naikin pinggang ya. Nah, ini pinggang naikin, kuncinya mengunci otot bokong kita ya. Jadi kontraksinya benar full di glutes ya, otot bokong gitu ya. Nah, itu aku demoin aja ya. Saya nggak bisa. Ada teman-teman yang mau coba? Saya nggak bisa. Apa aku review? Saya Nah, nggak bisa ya. Ya, benar. Ya. Oke, Mbak Pipit. Iya. Iya, benar Mbak Pipit. Oke, good. Ya, sejajarin Mbak Rina. Yuk coba yuk Mbak Rina. Iya, oke, good. Iya, Mbak Ika udah oke. Mbak Nur. Iya, turun lagi. Kalau udah sejajar, turun lagi. Ya, benar Mbak Pipit udah oke, benar. Yang lain udah oke. Ya. Ya, Mbak Nur. Ya, pokoknya sejajarkan ya, kayak tadi ya. Nah, berasa ya, otot glutesnya ya, kontraksi ya. Nah, di sini. Ya, jadi kita naikkan, begitu naikkan, pinggang, maaf. Paha depan berasa, tapi kontraksi utama di sini. Ya, nah ini untuk melatih otot glutes kita. Ya, Mbak Rina, oke, udah oke semua. Ya, paham ya? Oke, itu namanya lying hip raise ya. Sekarang kita masuk otot paha depan. Oke, nah jadi bagi teman-teman punya permasalahan dengan otot bokong, ya, lying hip raise itu kunci utama. Ya, banyak latihan gerakan lainnya lagi, ya, dengan hip thrust juga bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mulai udah rutin ya, kuncinya udah rutin. Ya, jadi di dumbbellnya bisa taruh di atas perut. Ya, maaf, di bawah sini nih. Nah, jadi di pinggang ya. Di pinggang, nah di depan sini. Nah, untuk nambah beban, tapi nanti jangan sekarang. Ingat jangan sekarang. Nanti kalau misalnya sudah mulai rutin, nah bisa tambahkan ya beban di sini. Atau tambahkan lagi nanti beban mungkin pakai tas kecil. Nah, itu caranya untuk menambah beban pada saat naikkan, ya, gitu. Nah, itu nanti ya, jangan sekarang. Ya, sekarang ada tanpa beban dulu. Oke? Ya, untuk lying hip raise ya, untuk lying hip raise. Yuk, sekarang kita squat, ya. Yang berikutnya adalah squat. Ya, squat adalah menarik bokong ke belakang. Nah, ya, menarik bokong ke belakang, ya, bukan memajukan lutut ke depan, bukan begini, bukan, ya. Tarik bokong ke belakang. Oke.
Nah, sekarang latihannya bagi teman-teman, ya, latihannya pakai kursi. Yuk. Ambil kursinya gini, ya. Oke. Ambil kursi udah. Oke. Nah, kalau kita mau duduk kursi gimana? Pasti bokongnya ke belakang kan? Oke. Nah, gini ya. Nah, ya. Nah, ini latihan day squat yang basic yang pertama, ya. Jadi pegang kursi, kita majuin beberapa langkah, satu langkah aja ya, satu langkah depan, tarik bokong belakang, sep. Nah, kemudian naik lagi, ya. Turun itu, tendang lagi. Nah, turun lagi, sep. Nah, naikin lagi. Gitu ya. Nah, supaya nggak kejengkang, teman-teman boleh tangannya begini ke depan. Nah, atau mau begini juga nggak ada masalah, ya. Gini, sep, naik lagi. Oke, turun, sep, naik lagi, ya. Ini untuk melatih feeling squatnya adalah bokongnya ke belakang, ya. Karena masih biasanya banyak orang pemula ini latihannya adalah dengkulnya ke depan. Nah, ini nanti adalah cederanya di dengkul, ya. Karena squat bukan begitu, ya. Squat adalah ini kalau tambah kursi begini. Nah, sampai bawah, ya. Lagi sampai bawah. Nah, gitu ya. Oke, yuk pakai kursi. Pakai review teman-teman. Tapi jangan duduk, ya. Cuma nyentuh naik lagi, ya. Ya, cuma nyentuh naik lagi. Ya, nyentuh. Nah, Marina bagus. Sip. Marina nih. Ya, oke, good. Buis, udah makin bagus, Buis. Mbak Pipit. Ya, bagus, Mbak Pipit. Nah, benar. Mbak Nur Hayati. Iya. Oke. Jadi sampai nyentuh aja, Mbak Nur. Nyentuh, habis itu naik lagi. Ya. Jadi kursinya hanya sebagai batasan. Ya, sebagai batas sentuhan aja, kemudian naik lagi. Nah, nanti latih kalau misalnya punya bangku yang lebih rendah lagi akan lebih bagus, ya. Kalau bisa punya bangku yang lebih rendah lagi. Tapi semuanya udah benar. Mbak Nuriani, oke. Iya, benar. Nah, gitu ya. Om Nadif. Nah, ya Om Nadif, lututnya yang ke depan, Om. Iya, pokoknya kayak mau duduk. Baik, Kak. Yuk coba, Baik, Kak. Iya. Oke lagi. Iya, oke. Sip. Ya, benar ya. Pokoknya kursinya sebagai tatakan. Ya. Begitu udah mentok, kemudian naik lagi. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, itu paha depan ya, berasa ya paha depannya, ya, kontraksi. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu untuk paha belakang. Itu paha depan namanya quadricep. Kenapa dinamakan quadricep? Quadricep ada 4 kepala, ya. Jadi di paha kita ini banyak kepalanya. Ada vektor pokoknya banyak nih, namanya banyak sekali, ya. Femus apa segala macam, ya, pokoknya ada 4 bagian, ya. Yang sekarang belakang adalah hamstring, ya. Hamstring ini paha belakang. Nah, paha belakang latihannya bagi yang udah muslim, ya udah muslim, maaf. Yang muslim itu gampang, yaitu latihannya sama aja dengan ruku. Ya, ruku gimana kita gini ya. Nah, sini latihan namanya good morning untuk hamstring. Yuk, semuanya gini. Ya, semuanya gini. Kemudian tahan. 1, 2, 3, punggung lurus ya. 4, 5, naik. Oke, turun, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, naik. Oke, turun, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Nah, gitu. Ya, tahan di bawah. Ya, punggungnya lurus. Yuk, Mbak Nur Hayati, yuk, coba. Mbak Rina, coba tahan. Ya. Oke, Mbak Nuriani, masih melengkung. Lurusin dulu, Mbak. Lurusin, masih melengkung. Tarik aja. Nggak usah turun ke bawah berarti. Kalau memang masih melengkung, tarik supaya sampai lurus. Nah, ya, sampai lurus. Yang penting kunci lurus. Mbak Pipit bagus. Kepalanya ke bawah aja, Mbak Pipit. Kepalanya ke bawah. Kepalanya jangan nangah. Ikutin turun. Kepalanya sudutnya ke bawah juga. Ya, tahan. Nah, benar. Mbak Nur ini lebih bagus. Ya, tarik bahunya. Baik, Kak. Bagus. Wow, Mbak Kak bagus nih sampai bisa bawah. Ya, berasa ya. Tegangan, tension ya di paha belakang. Ya. Nah, di paha belakang ya. Oke. Oke, jadi tahan. Tahan di bawah. Ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Tahan di bawah, tarik lagi. Oke, gitu ya. Nah, itu latihan good morning. Jadi untuk hamstring, nih paha belakang. Ya, berasa ya kontraksinya ya. Nah, gitu. Nanti kalau udah rutin, ya, lakukan pakai dumbbell. Ya, dumbbellnya gimana? Caranya pakai dumbbell. Pegang dumbbellnya begini. Boleh dicoba sekarang yuk. Nah, pegang dumbbell begini. Kalau squat nggak usah dulu ya. Kalau squat, teman-teman harus latih feeling dulu turunnya. Ya, masuk pakai dumbbell dulu.
Ya, kalau ini bisa langsung pakai dumbbell ya. Pegang dumbbellnya begini, ya di dada ya. Dada, kemudian diam aja. Ini tangan diam aja, pegang aja dumbbellnya, turun. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Oke, turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, gitu. Ya. Pegang dumbbellnya seperti itu. Ya, tahan di bawah. Nah, lebih berasa ya tensinya karena kita pakai beban. Nah, gitu ya, Mbak Pipit, benar, Mbak? Oke, Mbak Rina, coba Mbak. Ya, tahan. Oke, good. Yang penting lurus. Mbak Nuriani PR-nya masih melengkung. Dah, Mbak Rani coba ya. PR-nya membungkuki gimana caranya bisa lurus. Tarik bahu belakang, Mbak. Kalau aku lihat masih agak melengkung. Nah, ya, punggungnya harus tarik, Mbak. Nah, Mbak Nuriani, kalau Mbak Nur Hayati udah benar. Mbak Nur Hayati udah benar. Nah, oke. Mbak Ika udah bagus banget, Mbak. Ya, tahan di situ ya. Oke. Oke, ya. Mbak Nuriani, PR untuk Mbak Nuriani ya. Mbak Nuriani coba lihat di cermin. Ya, jadi proses membungkuknya. Ini kalau Mbak Nuriani masih begini nih, kalau aku lihat nih. Ya. Nah, jadi hati-hati, Mbak. Nah, karena kalau misalnya begini nanti kita udah pakai beban berat, nah ini nanti akan cenderung tensionnya di lower back. Ya, jadi Mbak Nuriani harus cari cara untuk bisa membungkuknya lurus. Nah, tarik bahunya ke belakang. Nah, begini. Nah, gitu ya. Mbak Nuriani yang lain udah oke. Oke. Yuk, sekarang terakhir otot paha. Paha. Betis. Maaf, calf ya. Tadi hamstring, sekarang terakhir calf ya. Calf latihannya sederhana yaitu jinjit. Yuk, ambil dumbbellnya langsung. Ambil dumbbellnya. Oke. Pegang kiri kanan ya, kemudian naikkan. 1 2 3. Yuk, langsung jinjit, gampang ini. 4 5 6. Nah, gitu ya. Bisa semua ya, gampang. Ya, itu latihan betis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang pertama yang wanita ya, ambil masak ya sambil nunggu masakan. Ya bisa tuh sambil nunggu masakan 1 2 ya kan? Ya, jadi nggak ada alasan tuh sambil masak bisa latihan beban. Nah, gini ya, dumbbell latihan. Nah, gitu. Oke. Karena nggak terlalu makan tempat, itu efektif juga. Oke. Nah, calf raise ya, namanya calf raise. Nah, calf raise juga bisa dilakukan lebih optimal di pojokan. Jadi yang ada tatakan, ya kayak misalnya ujung tangga atau di halaman mungkin ada undak-undakan. Nah, jadi seperti ini contohnya, ya. Ini contoh nih, ya di sofa, ya gini. Ini bisa sampai turun nih ke bawah. Nah, ya kalau di ujung gini, ini kita bisa sampai turun nih. Gini, naikkan, turun, naikkan, turun, naikkan, turun sampai bawah, naikkan. Nah, gitu ya. Kalau bisa seperti itu, nah itu akan lebih bagus, ya. Nah, tapi tentunya harus stabil ya. Jadi pegangan atau apa, dia megangin di belakang, misalnya suami gitu ya, megangin di belakang, jadi supaya bisa stabil, steady, supaya nggak kejengkang tentunya, ya. Oke, udah selesai, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan, silakan buka mic-nya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya mulai besok itu Mas Ibi aku kan udah pesen tali itu nanti yang terus nanti latihannya bisa pakai itu juga ya, nanti dikasih tahu kan ya? Ya, bisa Mbak, bisa. Mbak Bibit bisa. Nanti masih nunggu ya, tadi kirim ya, karena baru kiriman soalnya. Masih nunggu kiriman. Ya, besok ntar diupdate ya. Aku update ya Mbak Bibit ya. Oke, nanti bentuk latihannya nanti ada lagi. Jadi nanti latihannya kan ada videonya. Nah, jadi ada videonya untuk latihannya gimana. Nanti kan udah ada grupnya tuh yang resistance band. Nah, jadi nanti Mbak Bibit bisa nanya di grup itu kalau misalnya masih bingung ya. Nah, tapi intinya kalau misalnya resistance band, intinya adalah latihannya bisa horizontal, bisa bentuknya bermacam-macam ya. Jadi tidak harus vertikal. Ya, kalau vertikal itu pakai dumbbell itu vertikal. Ya, jadi bawah ke atas gitu. Tapi kalau udah pakai nanti resistance band, itu gerakannya bisa horizontal. Nah, gitu. Ya, nanti beberapa bentuk gerakan lain ntar aku share di situ ya, di grup resistance band ya. Nah. Ya, lagi ini mulai besok misalnya kalau udah mulai latihan yang mulai beban itu, jadi setiap seminggu berapa kali
dengan pemula saya, terus saya kan berat badan tuh awal sebelum KF itu 78. Ya. Sekarang mau 3 bulan itu kan masih 60. Udah Ya. turun berapa kilo sebenarnya. Terus badan saya kan tingginya hanya 160 gitu. Saya kan ngurangin berat badan lagi. Gimana ya Mas? Oke, jadi gini, kalau tinggi 160 sekarang berapa? 60 BB-nya? 60 Mas ya. Nah, 60 ya. Jadi kalau 60 sebenarnya sih kalau aku lihat misalnya kalau dari bentuk, mohon maaf, bentuk fisik Mbak Pipit sebenarnya sih udah nggak masalah ya, maksudnya nggak kegemukan juga gitu ya. Nah tapi kalau misalnya masih ada sisa body fat yang kemarin gitu ya, nah makanya kalau kita udah mulai latihan beban, nanti penurunan body fatnya akan bisa terjadi. Kenapa? Karena pada saat kita latihan beban itu terjadi namanya pembakaran kalori. Nah jadi bakar kalori itu bisa ada dua, latihan beban juga bakar kalori, kardio juga bakar kalori. Nah, jadi kalau kita kardio, jalan kaki, nah itu akan pengaruh juga, Mbak. Nah, jadi kalau Mbak Pipin masih mau turun body fat gitu ya, aku anjurin yang paling sederhana jalan kaki, ya, jalan kaki, rutinkan, ya, pagi hari. Nah, gimana Mbak? Hilangin lah suaranya gimana, Mbak? 1 jam saya targetin jalan kaki, pokoknya ke pasar bolak-balik jalan kaki 1 jam. Nanti disambung dengan beban gitu ya, Mas. Tiap hari atau seminggu? Iya. Gini, kalau kardio, kalau memang masih mau turun body fat, kardio boleh tiap hari, boleh. Nah, tapi untuk latihan beban, ya pokoknya minimal dulu ya, minimal itu 3 kali sehari untuk di awal, jangan buru-buru naik dulu. 3 kali. Jadi misalnya sekarang Mbak Pipit udah mulai rutinkan Senin, Rabu, Jumat misalnya gitu ya. Nah, udah Senin, Rabu, Jumat, ya udah fokuskan Senin, Rabu, Jumat. Udah jadi kayak kita ambil kursus deh, udah alokasikan Senin, Rabu, Jumat misalnya jamnya jam 8, ya udah jam 8. Misal kalau misalnya Mbak Pipit nggak kerja, mungkin bisa lebih gampang atur waktunya. Ya udah Senin, Rabu, Jumat jam 8. Nah, nanti kalau bisa misalnya refillnya jam 12 ya udah. Tapi kalau misalnya bisa diatur, lebih bagus workoutnya jam 10 karena refillnya jam 12. Nah, misalnya kayak gitu. Supaya nggak kelamaan refillnya. Nah, itu selalu biasa. Itu harus dirubah nggak? Karena enak banget. Saya tuh enak banget kalau udah makan tuh pas jam 4, jam 4 gitu loh. Apa saya harus berubah ya? Oke. Ya gini aja sih Mbak. Pokoknya secara konsep tidak ada yang benar atau salah, tapi lebih ke arah apa ya? Optimalisasi aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Pipit emang udah biasa jam 4 refillnya gitu ya, ya mungkin kalau bisa latihan jam 12 atau jam 1 ya nggak apa-apa juga. Lebih optimal aja sebenarnya. Gitu. Kalau pagi harinya fat loss. Jadi pagi harinya jalan kaki. Nah, gitu pagi harinya jalan kaki aja. Nah, latihan bebannya siangnya. Nah, gitu. Jadi supaya masih ada rasa lapar ya. Supaya kita bisa asup proteinnya lebih banyak. Nah, gitu ya. Gitu. Hanya untuk lagi kemarin salah juga Mas Edi kalau kita harus 100 gram protein. Saya pikir ngitungnya cuma 100 gram makanan aja. Ternyata nggak begitu ya. 100 gram protein itu kayaknya adalah 1 telur ada 6 gram. Malah jumlahnya banyak lagi. Iya, jumlahnya lebih banyak lagi. Makanya aku selalu ingetin, itu 100 gram protein loh ya, bukan 100 gram masakannya, bukan. Berarti saya harus mengatur bahwa mulai sekarang 100 gram protein ya gitu ya. Kayak gitu ya. Iya. Makanya kan aku selalu bilang, makanya kan kalau bisa punya timbangan, ya kan? Nah, jadi maksudnya timbangan yang berat timbangan makanan gitu kan, itu supaya kita bisa ngitung ya gramasi makanan kita berapa sih gitu kan. Jadi misalnya ini kan yang timbangan bisa lah, pasti kan ibu pasti punya lah, masa nggak punya? Pasti punya lah Pak, ya kan? Kalau belum ya udah tinggal beli aja Mbak, itu banyak ya. Jadi kita punya timbangan, jadi nanti ngukur. Jadi setiap yang kita asup itu berapa sih ini gramasi timbangannya berapa, kemudian masukin ke aplikasi. Nah, jadi aplikasinya kan aku udah share ya, hitung kalori bisa, Fat Secret bisa, tapi aku lebih senang hitung kalori ya, tapi tergantung tiap orang beda-beda preferensinya. Tapi kalau aku hitung kalori lebih enak aja gitu. Jadi nanti ngitung misalnya ayam mentah nih. Kalau mau ngitung ayam mentah nggak apa-apa, nanti masukinnya ayam aja. Jadi ayam tidak ada digoreng, tidak ada kukus, ya pokoknya ayam, berarti itu ayam mentah. Nah gitu, misalnya ikan aja, ikan apa, bawal atau apa, udah berarti ikan aja.
Kalau nanti digoreng beda lagi, masukin ikan yang digoreng, gitu kan? Atau misalnya ayam atau dada digoreng. Nah, itu ada lagi pilihannya. Jadi nanti bisa lihat pilihannya beda. Intinya sebenarnya adalah hanya untuk kita menginikan dari sisi kita tahu jumlah asupan. Nah, sehingga proteinnya juga kita bisa tahu berapa banyak. Jadi gitu ya teman-teman yang lain ya. Jadi bukan gramasi makanan ya 100 gramnya ya, gramasi protein ya. Pak Ebi. Mau tanya Pak Ebi? Ya, monggo Bu Ika. Baik, Kak. Saya kan posisi sekarang busui ya. Terus untuk latihan bebannya gimana? Terus asupannya bagaimana? Mohon informasinya. Ya, kalau busui menurutku nggak ada masalah kecuali kalau masih hamil ya. Kalau masih hamil mungkin lebih spesifik karena ada janin ya. Kalau udah busui kan sebenarnya udah nggak masalah, tinggal recovery. Nah kemudian latihan bebannya sebenarnya kalau menurutku tidak ada masalah kecuali kalau SC, kalau lahirannya SC berarti hindari bagian perut ya. SC nggak Mbak? SC atau normal? Nggak, normal. Normal, ya dah. Kalau normal malah lebih bagus lagi. Tapi untuk sementara perhatikan di bagian perut, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya ngeplank atau apapun, karena bagian perut kan kemarin habis lahiran segala macam kan masih proses pengembalian ya menjadi normal ya. Nah, jadi rasakan di bagian perut aja ya, bagian perut kemudian sama ya sekitar pinggang ya. Jadi bagian perut dan pinggang. Jadi kalau misalnya kemudian ada rasa nyeri atau apa ya udah stop aja. Gitu ya, karena kan masih proses ya. Nah, kadang-kadang kan tiap orang beda proses untuk kembali ke normal lagi. Tapi yang lebih tapi bagusnya adalah kalau yang normal berarti tidak ada resiko apapun di bagian perut. Nah, kalau SC kenapa lebih harus diperhatikan karena kan ada jahitan. Nah, itu aja. Gitu. Seingatku ini Mas Ibi. Apalagi Bu? Seingatku kita punya ini, Mas, apa namanya itu, dokumen saat membahas ini, olahraga untuk ibu hamil dan menyusui. Nanti deh kita share ya ininya ya, apa namanya itu, Ya. linknya. Oh, yang kemarin ini, Dok Aye ya? Dok Kasarul ya? Betul. Ya nanti kita Ya, share. boleh. Nanti di-share lagi buat mereka atau teman-teman yang masih busui ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi kalau bagi yang masih belum punya resisten band, nanti bisa dipesan di Keto Fitness gitu ya. Garansi 1 bulan. Gitu yang kemarin udah pesan tunggu dulu ya karena ini barangnya masih ada masuk. Kemudian yang berikutnya kalau mau lebih serius lagi di Keto Fitness kita ada program coaching ya, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah full coaching, nanti aku langsung latih ya online via Zoom segala macam. Berbayar memang kenapa? Karena ada amunisinya. Ya, jadi ada amunisi, ada 4 amunisi, semuanya lengkap, sudah approval Mas Tio juga dan karena sudah diluncurkan sejak bulan Juli, ya hasilnya sekarang peserta program sudah ikutan tuh banyak sekali. Yang pertama, yang mereka underweight udah bisa, ada yang bahkan bisa naik 5-6 kg ya dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi programnya 90 hari. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengikuti program ini, memang harus sudah komitmen 90 hari ya, 3 bulan. Ya, 3 bulan untuk memakai amunisinya. Kenapa? Karena supaya hasilnya optimal. Sama halnya latihan beban juga. Latihan beban itu nanti baru kelihatan hasilnya 3 bulan. Nah, jadi kita kalau melihat hasilnya secara konsisten, yang kelihatan secara kasat mata, semua perubahan dan sebagainya itu 3 bulan. Gitu ya. Nah, jadi kalau misal belum pertama, wah ini belum ada ya, segala macam, nggak apa-apa, terusin aja. Ini mau pakai amunisi dari Keto Fitness atau tidak, konsepnya sama. Ya, jadi 3 bulan ini konsistensi dulu. Nanti perubahannya baru kelihatan. Nah, sama kalau di program yang Keto Fitness, program namanya Keto Fit 90 hari. Kenapa dinamakan Keto Fit 90 hari? Karena memang 3 bulan ya baru kelihatan penambahan massa otot, pengurangan body fat, ya, pengencangan kulit bagi yang bergelambir. Nah, jadi udah banyak yang sudah kemarin gelambir ada di sini, bahkan ada yang kemarin Mbak Isa dalam waktu 20 hari aja kemudian udah terjadi pengencangan di sini ya, di lengan. Ya, tiap orang beda-beda ya. Ada yang mengencangkan dulu di pahanya ya, karena kita nggak bisa mesen. Oke, nggak bisa mesen kencangnya di mana dulu gitu intinya. Nah, tapi intinya adalah dengan bantuan amunisi membantu proses optimalisasi ya dari proses namanya kolagen sintesis untuk kulit, kemudian muscle protein sintesis untuk naikin massa otot dan pembakaran lemak body fat tentunya yang misalnya teman-teman masih ingin penurunan body fat lebih lanjut lagi. Gitu ya. Nah, jadi ada 2 pilihan. Yang pertama namanya full coaching ya. Jadi amunisi
plus full coaching artinya latihan bareng nanti dijadwalkan sama aku kapan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa opsi kedua yang lebih murah ya. Lebih murah tuh amunisi only atau semi coaching ya. Jadi lebih karena nanti teman-teman boleh nanti bisa rekam gerakannya mau di review segala macam bisa, tapi nggak live ya, nggak barengan. Jadi ntar dalam waktu 24 jam nanti ku review gitu ya, latihannya gimana dan sebagainya gitu. Itu kurang lebih. Amunisinya tetap sama. Nah, itu yang kalau amunisi only atau semi coaching lebih murah. Yang kalau full coaching memang karena ada jadwal, jadi harus ada penyesuaian dan sebagainya nanti revisi. Nah, targetnya nanti aku yang drive targetnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kalau yang misalnya amunisi only, ya memang hanya amunisi ya, tapi tetap latihan nanti programnya gimana juga tetap nanti aku ini. Nah, ya, itu sama yang seperti aku share di grup alumni juga nanti. Bagi teman-teman yang baru ikutan, nanti akan dipindahkan sama Yandri ke grup alumni ya, gabung sama teman-teman yang kemarin sudah ikutan, sudah dari batch yang di awal-awal dari Juli ini kelas basic ini udah ada dari bulan Juli yang lalu gitu ya. Jadi sudah banyak yang sudah berhasil gitu ya, mau pakai program amunisi dari Keto Fitness atau enggak. Kuncinya cuma satu, adalah konsistensi aja. Nah, gitu ya. Jadi konsistensi untuk latihan beban itu adalah di konsistensi. Oke? Gitu aja. Nanti di 3:30 ada kelas lanjutan ya, kalau mau ikutan monggo nggak apa-apa ya, itu nanti aku bahas lebih lanjut memang ya di luar dari basic. Nah, jadi yang paling teman-teman yang kalau baru pertama kali ikutan, kalau mau ngulang minggu depan monggo silakan, nggak masalah ya, nanti link selalu akan dibagikan di grup alumni. Jadi kalau yang masih mau belajar, mau ngulang untuk belajar supaya lebih paham lebih ini, supaya bisa lebih mahir lagi, jadi tidak istilahnya terhindar dari cedera. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti bisa lanjut ya di grup alumni ya. Nanti info-info berikutnya akan dikirimkan Om Yandri di grup koordinasi ya. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Udah jam 3 sore ya. Sampai ketemu lagi kalau mau ikutan kelas lanjutan nanti 3:30. Kalau mau ngulang nanti minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.